Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dikaruniai kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kita melakukan ibadah sholat, biasanya kita melakukan usolli terlebih dahulu. Usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau puasa juga demikian. Bahkan di surau-surau, di musola-musola dan di masjid-masjid itu juga baca nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu yang dibaca oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita. Bagaimana hukumnya membaca lafaz niat, baik waktu sholat ataupun puasa? Karena puasa itu niatnya pada malam hari. Ya, kalau udah selesai subuh, udah nggak bisa niat, harus malam hari. Gimana kalau misalnya mengucapkan lafaz niat? Pertama, perlu diketahui bahwa usolli atau nawaitu shauma ghadin atau nawaitul wudu'a dan seterusnya itu namanya adalah lafaz niat, bukan niat. Karena kalau niat itu khatar minal qalb, muncul dari hati, termasuk min af'alil qulub, pekerjaannya hati. Maka kalau seseorang misalnya baca usolli fardhus subhi pas Allahu akbar dia tidak niat, maka dia tidak melakukan niat. Kalau hatinya nggak niat pas Allahu akbar, walaupun sebelumnya sudah usolli, karena tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Jadi ada lafzun niyah, ada yang memang niat yang diucapkan oleh hati. Nah, ini penting ya untuk kita semua agar paham ya bahwa niat itu bukan yang dilafadzkan, tetapi yang diucapkan oleh hati. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan usolli itu atau nawaitu itu? Sebagaimana saya singgung tadi, bahwa kalau ditanyain status hukumnya, kita lihat dulu Nabi nggak pernah melarang gitu. Ada nggak? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqula musalli qabla as-salah bi usolli. Nggak ada Rasul melarang itu. Nggak ada Rasul melarang. Maka dalam kaidah usul itu tarkus syai' la yadullu ala man. Mungkin Nabi dulu tidak pernah usolli fardhus subhi, nawaitul wudu'a. Ya mungkin ya, entah kalau nanti ada temuan-temuan. Ya. Tapi Rasul tidak melarang secara qat'i. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu riwayah Imam Muslim ternyata ada uraian begini, qala Anas itu menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau dawuh, labbaika bi umratin wa hajjin. Ya Allah,
Ya, saya niat memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Rasulullah melafadzkan itu. Rasulullah mengucapkan itu. Sehingga kalau misalnya sekarang ada usolli, ada nawaitu shauma ghadin, itu dikiaskan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, maka menurut para ulama lafzun niyah itu hukumnya adalah sunnah. Niyahnya wajib dalam kalbu, dalam hati. Lafzun niyah hukumnya adalah sunnah. Karena hukumnya adalah sunnah, ya, maka ya sudahlah, tidak usah dipertentangkan, tidak usah diperselisihkan. Kalau tidak mau ya silakan. Kalau mau, ini ada dasarnya karena mengacu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu haji, waktu umrah melakukan lafzun niyah. Begitu. Jadi jangan didramatisir lah. Wah, ini sudah jelas. Ada dalilnya. Walaupun dalilnya itu analogi terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap kita selalu dewasa menyikapi perbedaan. Ini sebuah hujah tentang kesunahan lafzun niyah dalam sholat atau dalam puasa. Maka tidak ada alasan lain lalu kemudian muncul pandangan-pandangan yang tidak mencerahkan kepada umat. Silakan tidak melakukan lafzun niyah, tetapi jangan salahkan orang yang baca usolli, orang yang baca nawaitu, orang yang baca nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Karena itu ada dasarnya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang-orang yang legowo, bijaksana melihat perbedaan-perbedaan masalah ilmu, perbedaan-perbedaan pandangan, sehingga di dunia digital, di dunia per-YouTubean kita berbeda tapi nggak masalah, kita nggak menghujat. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Insyaallah manfaat barakah. Insyaallah Allah karuniakan keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Bibarakati syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.